tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Tetap kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Yesus baik dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai kami ada sampai saat ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau selalu mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itulah yang kami yakini, bahwa Engkau hidup dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan
Tuhan Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Allah yang selalu menolong, memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Allah yang selalu membebaskan kami dari setiap dosa, dari setiap pelanggaran kami. Dan kami adalah umat-Mu yang sangat berbahagia, yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami pergi dan berada, bahkan semua umat-Mu yang bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa pembebasan kuasa darah Yesus turun atas kami sekaliannya ya Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin diperkaya. Kami akan benar-benar Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa darah Yesus Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami percaya di sepanjang ibadah kami ini ya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpahi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bagi Tuhan saudaraku, haleluya, haleluya. Bumi dan langit akan berlalu, tapi kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Matahari tak bersinar lagi.
kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas saya persilahkan. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau malam saat ini Tuhan kami sudah memuji menyembah-Mu, dan sebentar nanti Bapa kami akan berikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan setiap pekerjaan usaha, setiap jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap memberikan persembahan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lagu pujian lebih sungguh lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
mengucap syukur bagimu Bapa di surga. Tuhan yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena anugerah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang memberkati kami hingga kami ada dalam memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami karena firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, dan kami percaya dimanapun kami berada, di rumah atau di mana saja kami ada saat ini Tuhan, dalam kami beribadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun kami tidak berkumpul dalam satu gedung, tapi kami ada kumpul dengan keluarga, atau mungkin kami dengan sendiri, ada kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada hadir, dan kehadiran-Mu akan mengerjakan perkara yang besar, menjamah setiap kami, memberikan kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami boleh Tuhan tegar dalam menghadapi segala kesulitan yang ada hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya, jadikan hati kami tempat yang layak atas firman-Mu, dan firman-Mu akan mengubah seluruh sikap hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memberkati kami Tuhan. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu, pakailah bibir lidah hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga semua kalimat itu akan memberkati kami sekaliannya, memulihkan kami, menguatkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau. Kami serahkan semuanya Tuhan, pemberitaan firman Allah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom jemaat terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Allah ini. Saya akan bacakan bagi kita sekaliannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kuasa darah Yesus. Nah saudaraku yang terkasih sama Tuhan, di saat Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa, di saat itulah darahnya mengalir. Dan waktu darah itu mengalir, dalam darah itu ada kuasa. Dan kuasa itu adalah merupakan kuasa yang begitu luar biasa. Dia beda. Kalau kita lihat tadi, darah anak domba atau darah binatang saja, begitu ada kuasa untuk menyucikan hati yang najis saudara. Apalagi dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14 ini berkata, apalagi darah Yesus Kristus yang sudah dipersiapkan untuk dikorbankan dalam pengampunan dosa-dosa kita. Itu lebih berkuasa daripada yang lain saudara yang terkasih sama Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuh Kristus adalah darah yang penuh kuasa. Dia punya kuasa saudara. Dia tidak sembarang darah. Darah itu menetes setetes demi setetes. Dan setiap tetesan itu ada kuasa di dalamnya saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, kuasa apakah yang ada di dalam darah Yesus Kristus? Mari kita akan simak beberapa kebenaran berikut. Yang pertama, darah Yesus berkuasa
untuk mengubah kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, darah Yesus berkuasa untuk mengubah kematian kekal menjadi kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes pasal yang ketiga 16 dan 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa ketika Yesus Dia datang ke dunia, Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan Dia sebagai manusia, kata firman Allah, Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan bahkan dalam Yesaya pasal 53, Dia dikatakan oleh Alkitab, Dia dihina, Dia dipukul, Dia dicambuk, dan bahkan Bapak Ibu Saudara, Dia diludahi. Itu yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap perjalanan Dia melalui Via Dolorosa, ada tetesan-tetesan darah yang mengalir. Dan di dalam darah ada kuasa Allah. Dan kuasa itu adalah kuasa yang mengubah kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darah yang tertumpah untuk mengubah kematian yang harusnya kita akan alami. Tapi saat ini oleh karena darah itu, kita mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari tetap hargai darah Kristus itu dalam setiap perilaku, perbuatan kita sehari-hari, dalam melakukan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa darah Yesus, Dia berkuasa mengubah kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa darah Yesus berkuasa menghancurkan kuasa iblis. Kita tidak perlu takut dengan kuasa apapun di kolong langit ini. Karena darah Yesus, Dia punya kuasa untuk menghancurkan segala kuasa atau pekerjaan iblis yang seringkali untuk merusak kehidupan kita, untuk memberikan sakit penyakit bagi kita. Tapi kuasa darah Yesus dapat menghancurkan segala kuasa iblis itu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ke-11 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa darah Yesus berkuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Kubu-kubu iblis dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, dalam perjuangan kita di dunia ini, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan kekuatan-kekuatan iblis, atau mungkin saat ini COVID-19, kita tidak perlu gentar dan kita tidak perlu takut. Ada darah Yesus yang berkuasa menghancurkan segala pekerjaan iblis. Dan itu sebabnya mari kita terus bersandar kepada Kristus sebagai Allah dan Tuhan bagi kita, yang olehnya kita memperoleh keselamatan yang kekal itu. Yang ketiga Bapak dan Ibu Saudara, bahwa darah Yesus berkuasa menyucikan, menebus, membenarkan dan memperdamaikan.
Lihat, kuasa darah itu dia bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya sekedar mengubah kematian menjadi kehidupan kekal, bukan hanya sekedar berkuasa untuk menghancurkan kekuatan iblis, tapi kuasa darah Yesus, dia juga berkuasa menyucikan, menebus, membenarkan, dan memperdamaikan. Coba kita renungkan sejenak. Andai kata darah Kristus tidak ada, kita tidak akan mungkin mengalami penyucian, penebusan, pembenaran, dan perdamaian kepada Bapa di sorga. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, dia berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dengar, dengan darahnya, darah anak domba Allah, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, saudara. Berarti darah Yesus berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa. Syukur bagi Allah yang sudah menyerahkan Yesus Kristus bagi kita, yang rela untuk mati bagi kita, rela darah tertumpah bagi kita untuk menyucikan kita dari segala dosa. Lalu darah Yesus itu berkuasa untuk membenarkan, saudara. Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, percayalah bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih kotor, dia sudah membenarkan kita dengan darah itu. Dan sekarang kita punya keyakinan, dia bukan hanya sekedar membenarkan kita, tetapi dia juga akan menyelamatkan kita dari murka Allah. Lalu dia darah itu juga berkuasa untuk menebus. Efesus pasal yang pertama ayat 7. Dia berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 1 18 dan 19. Dia berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Saudara, bahwa darah Yesus, dia berkuasa untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, dari cara hidup kita yang terbelenggu. Allah menebus kita dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus, darah yang berkuasa atas kita. Dia bukan hanya menyucikan, membenarkan, dan menebus, tapi darah itu juga berkuasa untuk memperdamaikan kita. Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Luar biasa, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang mengalir, yaitu darah Yesus Kristus, sehingga kita mengalami sebuah perdamaian dengan Bapa di sorga. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Berulang lagi Tuhan berbicara kepada kita bahwa Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Betapa luar biasa darah Kristus.
Darah itu mengubah kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Darah itu menghancurkan segala pekerjaan setan, pekerjaan iblis, apapun kekuatan, kehebatan, pekerjaan setan. Darah Yesus punya kuasa untuk menghancurkannya. Dan yang ketiga, bahwa darah Yesus, dia punya kuasa untuk menyucikan, membenarkan, menebus, dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita ada dalam hidup yang kekal kelak, yaitu di kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Inilah firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dia yang sudah rela mati bagi kita. Darahnya sudah tertumpah bagi kita. Darah yang mengubah kematian menjadi hidup yang kekal. Darah yang menghancurkan segala pekerjaan setan. Darah yang menyucikan, darah yang memperdamaikan, darah yang membenarkan. Itulah darah Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari hadap Dia. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Dialah Tuhan kita. Dialah Raja bagi kita. Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Ajaib. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku memandang pada salib Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada salib Kristus, ku tersungkur di kakinya. Di sanalah ku mengingat akan karya-Mu, menyelamatkan umat manusia. Ku memandang pada salib Kristus. Haleluya. Amin. Pada salib Kristus, Haleluya. ku tersungkur di kakinya. Di sanalah ku mengingat akan karya-Mu, menyelamatkan umat manusia. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Ku memandang pada salib Kristus. Haleluya. Ku memandang pada salib Kristus, ku tersungkur di kakinya. Di sanalah ku mengingat akan karya-Mu, Amin. menyelamatkan umat manusia. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu. Darah yang penuh dengan kuasa. Darah yang mengubah kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Darah yang menghancurkan segala pekerjaan iblis. Darah yang menyucikan kami. Darah yang membenarkan. Darah yang memperdamaikan kami. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kau baik dan sangat baik bagi kami. Berkati firman-Mu. Materaikan firman-Mu bagi kami semua. Dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini, kuasa firman-Mu mengubah ke mereka semua. Kuasa firman-Mu menyembuhkan. Kuasa firman-Mu menguatkan. Kuasa firman-Mu menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Jemaat terkasih dimanapun engkau berada saat ini. Adakah di antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Di tempat di mana engkau berdiri atau mungkin duduk. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada saat ini masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara. Amin. Mari angkat dua tanganmu, percaya dengan iman. Yesus pasti tolong. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, yang sedang mengangkat tangan karena ada masalah, persoalan, pergumulan, beban dalam kehidupan. Engkau adalah Tuhan yang saat ini sedang menurunkan tangan-Mu, menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, meneguhkan iman mereka, menopang mereka, menolong mereka, memberikan kemampuan bagi mereka dalam menghadapi masa yang sukar hari-hari ini ya Tuhan. Kalau ada ekonomi yang sedang bermasalah, Tuhan Engkau bereskan ekonomi mereka. Kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan kebutuhan yang mendesak, Tuhan bantu mereka sehingga kebutuhan yang mendesakkan terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya setiap tangan yang terangkat sudah ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, lemah, tidak berdaya? Angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruhkan kedua tanganmu di atas kepala. Kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan. Kesembuhan masih ada. Tuhan pasti tolong saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa buat mereka yang sedang sakit. Apapun penyakit yang mereka derita, Tuhan Yesus, Kau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Mari Tuhan Engkau mau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap yang sakit, jemaat yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu dimanapun Tuhan mereka pergi dan berada sepanjang minggu ini. Kasih-Mu, anugerah kebaikan Tuhan menyertai mereka. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Hamba meminta kepadamu, tutup bungkus semua jemaat-Mu dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, darah yang berkuasa. Tahirkanlah setiap apa yang mereka makan dan minum. Tahirkanlah setiap udara yang mereka hirup ya Tuhan. Tahirkanlah setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka. Sehingga Tuhan COVID-19 tidak akan dapat menyakiti umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, tolak Engkau, patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Kau tidak punya kekuatan dan kemampuan dan hak untuk ada dalam tubuh umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berkati bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati Tuhan Yesus semuanya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Diberkati Tuhan, ditopang Tuhan untuk melakukan tugas mereka menyelesaikan segala perkara bangsa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus Tuhan buat Dokter Esther ya Tuhan, yang saat ini sedang menangani COVID-19 di rumah sakit Pertamina. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan topang dia, nyatakan kuasa-Mu atasnya. Di
Di dalam nama Yesus. Demikian juga para dokter-dokter di mana saja berada. Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di mana saja Bapak Ibu Saudara ada dalam mengikuti ibadah ini. Saat ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Sembah Dia. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia ada di dimanapun saudara berada. Mari saudara imanmu tertuju kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Salibnya, salibnya, haleluya. Roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih. Bapak kami bersyukur buat korban yang sempurna di atas kayu salib. Kau sudah meremukan Yesus Kristus. Kau memakukan kedua telapak tangan dan telapak kakinya di atas kayu yang kasar. Darah tertumpah untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebabnya pada kesempatan ini kami mau menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan Kau layakkan kami. Ampuni segala dosa kami. Sucikan kami oleh darah-Mu. Supaya kami layak menerima roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ampuni semua umat-umat-Mu. Kau sucikan kami. Kau kuduskan kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan menikmati roti dan anggur. Kami akan merasakan jamahan Tuhan. Kami akan merasakan lawatan Tuhan. Kami akan merasakan kekuatan Allah ada pada kami. Kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau begitu ajaib bagi kami. Kau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang ajaib bagi kami. Mari saudara dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pegang cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Saudara. Mari puji Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Dalam kami menyambut Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ku nyanyi hosana. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan karena kami sudah menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kiranya rahmat anugerah Tuhan terus menyertai, menjaga, memelihara kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak dan Ibu Saudara. Dan sebentar kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua dan yang ketiga, dan bahkan kita akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allah. Setiap hari rahmat
kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tetap ikuti anjuran daripada pemerintah. Jikalau tidak ada hal-hal yang begitu penting, tetaplah di rumah saja. Dan tetap jaga kebersihan, pakai masker, dan cuci tangan. Itu adalah merupakan anjuran-anjuran yang kita harus melawan daripada COVID-19. Lalu lebih daripada itu, dekatkan diri pada Allah. Ini kunci yang terpenting. Bukan cara-cara yang seperti tadi, itu cara yang bisa kita mencegah. Tapi cara menghancurkan daripada kuasa COVID ini adalah mendekatkan diri pada Allah. Dan ketika kita dekatkan diri pada Allah, lawan iblis dia akan lari terbirit-birit. Kita akan lihat kuasanya akan lari dari Indonesia ini. Dia tidak ada di negeri ini. Karena ada kita yang mendekatkan diri pada Allah. Terus menerus kita berharap pada Tuhan. Hanya tangan Tuhanlah yang bisa menyelesaikan semua kuasa-kuasa apapun yang ada di kolong langit ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, biar terus kita berdoa dan terus kita berharap pada Tuhan supaya negeri ini segera dipulihkan oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, terus ikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Baik ibadah komsel setiap hari Rabu di Harapan Indah, setiap hari Kamis di Harapan Elok. Tetap adakan komsel dalam keluarga untuk beribadah memuji Tuhan. Saya sudah berikan bahan-bahannya buat Bapak Ibu Saudara. Tiap hari Rabu, tiap hari Kamis saya berikan melalui WA grup kita. Mari tetap kita beribadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan tetap ada doa di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak kita semua masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah atau di mana saja, jikalau ada pasangan suami istri, ada keluarga, anak-anak, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Kita bergandengan tangan semua. Kita secara khusus fokus berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk COVID-19 supaya Tuhan segera melalukannya dari bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan oleh darah anak domba Allah. Lalu kita berdoa bersama-sama, kita bergandengan tangan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita sama-sama, kita bergandengan tangan, kita berdoa. Kiranya rahmat Tuhan akan mendengar doa kita untuk menghalaukan segala virus corona ini dan memulihkan bangsa kita. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Bapa di surga, ini kami umat-Mu bergandengan tangan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang berkuasa untuk menghancurkan segala kekuatan musuh, segala kekuatan iblis, dan segala kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan. Kami mau patahkan kuasanya, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bergandengan tangan Tuhan,
Memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang ada wabah COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan kuasa-Mu nyata atas bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Oh Tuhan, halaukan COVID-19 ini keluar dari bangsa ini. Kami hancurkan kuasanya, kami bantahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus berkuasa di atas bangsa kami, sehingga Tuhan COVID-19 segera berlalu dari bangsa ini, segera berlalu dari Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bergandengan tangan bagi mereka yang sedang ada di rumah sakit, sedang menderita COVID-19. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, lawat mereka, angkat penyakit mereka. Oleh luka bilur-bilur Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kau Allah kami yang ajaib Bapa, Kau Tuhan kami yang dahsyat. Kami percaya bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin Tuhan. Kami percaya COVID-19 segera berlalu dari bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Mari jemaat terkasih, arahkan dua tanganmu buat formulir doa yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada yang di rumah yang ada formulir doa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami berdoa buat formulir-formulir doa, baik yang ada di Tuhan Yesus di gereja, baik yang mungkin ada di rumah-rumah yang ada pergumulan-pergumulan kami. Kami doakan, kami mohon Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, setiap tulisan yang ditaruh di dalam formulir doa, Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima jawaban yang pasti dari Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu, persembahan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan perpuluhan umat-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah, halaukan belalang pelahap, dan jadikan umat-Mu umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba berdoa bagi seluruh Tuhan pelayan-pelayan yang ikut serta pada saat ini Tuhan Yesus. Doa Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, pelihara mereka, lindungi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, sertai kami, jaga kami, pelihara kami dengan rahmat, anugerah pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Angkat dua tanganmu kiranya. Permata-permata Kristus, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih.